uang, kerugian material dan imaterial ya, supaya menjamin tuntutan itu tidak sia-sia, kita minta diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik dari para tergugat yang nanti juga misalnya di kemudian hari kita mendapati aset-asetnya kalau kemudian tidak mencukupi apa yang menjadi permintaan dari gugatan itu sendiri. Uang sudah berpindah sudah berapa minggu gitu kan. Nah kita tahu bahwa proses ini dimulai dari bulan Oktober, November, Desember. Desember dilaporin. Oktober adalah percakapan dan seterusnya sampai pada titik terakhir itu ada penyerahan uang di tanggal 14 November ya. Nah, artinya apa? Artinya ini sudah beralih, sudah berpindah. Kalau kemudian misalnya dikatakan bahwa itu adalah sebuah keterpaksaan ya, maka itu dalilnya adalah harusnya sebelum diserahkan uang itu sudah ada. Nih saya bagaimana nih? Kok saya dipaksa nyerahin duit? Ya kan begitu. Tapi ini sudah berlangsung setelah 1 bulan. Di bulan Desember dilaporkan dengan dalil terpaksa menyerahkan uang. Kalau terpaksa ya gugat mestinya 1321 atau 1324 KUH Perdata. Nah itu poinnya. Yang kemudian berikut poinnya adalah terkait dengan ya adanya pembatalan secara sepihak. Ya tadi itu ya. Setelah sudah disepakati bulan Oktober ini, Oktober, November, Desember dilaporkan dibatalkan secara sepihak. Ironisnya pembatalannya itu menggunakan instrumen hukum pidana yang saat ini teman-teman media tahu ya sedang berproses di Pengadilan Tinggi, kemarin sudah diputus ya kan, belum inkrah gitu. Nah, oleh sebab itu dalam poin petitumnya adalah kami meminta supaya majelis hakim yang memeriksa perkara ini satu ya menyatakan perjanjian lisan atau kesepakatan lisan dan kesepakatan secara elektronik tertanggal 14 November itu dinyatakan sah dan mengikat secara hukum ya. Yang kedua adalah terkait dengan penerimaan uang tersebut dalam konteks keperdataan, penerimaannya bukan dalam kapasitas apapun selain perdata ya. Ketiga, kita minta uang itu dikembalikan karena memang sejatinya uang itu adalah uang yang sudah disepakati seperti yang kami dalilkan pada posita berikutnya sebelumnya gitu. Nah, yang terakhir itu kami minta diberikan ganti kerugian imaterial maupun material ya, sebesar nominalnya itu materialnya 200 miliar, materialnya sama bunganya adalah kurang lebih 40 miliar dan lain sebagainya. Nah, itulah poin-poin yang ada di dalam gugatan yang kami bacakan tadi, gitu. Tadi yang 1 bulannya 10 juta itu apa? Itu uang paksa, uang sop. Namanya uang paksa kalau putusan ini lalai tidak dijalankan oleh para pihak, gitu. Dalam hal ini para tergugat. Ya. Oke. Apa? Ya. Ada. Itu untuk menjamin tuntutan kami. Karena tuntutan kami ya di dalam proses hukum ini terkait dengan uang, kerugian material dan imaterial ya, supaya menjamin tuntutan itu tidak sia-sia, kita minta diletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik dari para tergugat yang nanti juga misalnya di kemudian hari kita mendapati aset-asetnya kalau kemudian tidak mencukupi apa yang menjadi permintaan dari gugatan itu sendiri. Oke. Gitu. Oke. Tadi terakhir hakim juga membuat katanya tidak ada suatu kelanjutan. Ya, silakan. Oke, iya. Jadi memang itu kan sudah menjadi tata kelola dalam proses persidangan, ya kan. Jadi hakim hanya menegaskan itu kembali. Tapi teman-teman bisa lihat hari ini, ya, ada suasana pergantian majelis, ya, yang tadinya majelis itu sama dengan majelis di upaya pidana, ya. Tapi hari ini majelisnya berbeda, ya. Dan itu sebenarnya itu atas permohonan kami jauh-jauh hari. Kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengganti majelis semua majelis dalam perkara nomor 1000/PDTG 2025 tentang perbuatan melawan hukum yang pada persidangan pertama itu adalah sama dengan majelis dalam perkara pidana. Nah, hari ini itu sudah dikabulkan seperti teman-teman media saksikan bahwa ada pergantian majelis yang sudah berbeda dari perkara pidana yang sudah diputus, ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah
ini kan jawab jawab ini kan supaya memenuhi ajas peradilan cepat dan biaya murah itu dilaksanakan secara ekor dan mulai dari jawaban, eksepsi, replik, duplik itu akan secara ekor ya. Jadi teman-teman media tidak perlu menunggu setiap minggu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dilaksanakan secara ekor ya. Nah, kemudian nanti ketika dalam menghadirkan bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli ya, dan kemudian kesimpulan itu secara onsite ya, secara langsung yang akan dilaksanakan dalam proses pembuktian. Nah, terus kemudian terkait dengan perkara-perkara yang sudah diputus pidananya ya, sebenarnya itu kan belum ingkrah ya. Jadi kami masih optimis ya dalam perkara perdata ini bahwa kesepakatan secara elektronik antara penggugat dua ya, antara penggugat satu, penggugat dua dan tergugat ini adalah sah menurut hukum ya. Jadi jangan juga ada teman-teman yang memvonis bahwa wah ini kan sudah terbukti di di tingkat pertama dan di tingkat kedua ini belum ingkrah. Kami masih berjuang ya, dan kami sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa apa yang kami laksanakan ini dan apa upaya hukum yang kami laksanakan hari ini adalah murni kesepakatan secara keperdataan. Tidak ada unsur pemerasan dan tidak terdapat unsur pidananya. Begitu. Bang, ini dong ya, kemarin putusan yang 6 tahun itu walaupun memang belum Ya. dari Nick sendiri apakah sudah mengetahui informasi itu dan apakah ini juga arahan dari Nick untuk Oke. kasasi selanjutnya? Oke. Nanti Bang Usman sebelum ini sebentar gini. Kan teman-teman semuanya tahu kan begini. Kan putusan di tingkat pertama itu 4 tahun. Dari tuntutan 11 tahun. Artinya di bawah 2/3. Secara hukum, jaksa penuntut umum harus melakukan banding. Nah, oleh karena itu ya, yang memulai upaya banding ini sebenarnya jaksa penuntut umum. Karena secara ketentuan hukum ya, karena di bawah 2/3 dia harus banding. Makanya kami mengajukan memori banding dan kontra memori banding. Begitu. Silakan Pak Dr. Usman. Apa pertanyaannya Pak? Tadi terkait dengan Masalah putusan 6 tahun itu walaupun memang ingkrah kan memang banyak pihak sekali yang menyayangkan kenapa harus dibanding seperti itu kan, menambah hukuman yang dijalani. Oh, Nick gitu. sendiri mengetahui nggak? Dia Apakah selanjutnya ada arahan? Dia mengetahui lah. Jadi begini ya, kita ini sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat hukum ya, tentu tidak bertindak atas kemauan kita sendiri ya. Tentu kita bertindak atas konsultasi atau dari proses berbicara sama prinsipal ya kan, berdiskusi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, pertanyaan seriusnya kenapa, apakah itu tidak disayangkan gitu ya? Kenapa? Jadi begini, kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa meraba masa depan. Kalau kami misalnya mengetahui banding nanti akan naik, ya pasti pilihannya adalah tidak banding. Tapi apa yang menjadi keyakinan kami adalah, termaksud dari klien kami sendiri, Nikita dan Mail pada saat itu adalah bahwa masih dengan keyakinan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, sehingga kita melakukan proses upaya hukum banding itu ya atas dasar keyakinan itu ya. Kalau misalnya pada saat itu Mail dan Nikita tidak yakin dengan proses itu, maka pasti dia akan bilang ya sudah bang, nggak usah banding ya. Tapi karena keyakinan dia itu tadi, dia bilang udah bang, banding bang gitu kan. Apalagi kita tahu bersama yang perkara ini kan dari jaksa duluan yang banding gitu. Jadi mau tidak mau kita harus ngikut. Masa kita mau diam-diam aja gitu kan? Ya kita juga harus kasih serangan, perlawanan lah gitu ya. Bahwa kemudian perlawanan itu kandas di pengadilan tinggi, ya itu hal yang wajar dalam dunia hukum, dalam proses hukum gitu. Tidak ada yang diuntungkan dalam hal ini, malah yang dirugikan adalah dalam hal ini adalah Nikita yang sama sekali
tidak pernah melakukan itu. Begitupun dengan proses ini, kami kan udah nyatain kasasi kemarin. Ya kan sama dengan itu, ada 3 kemungkinan juga. Kemungkinannya bisa naik lagi putusannya, kemungkinannya bisa bertahan di angka 6 tahun, atau bisa bebas atau turun. Itu kan semua kemungkinan ada. Nah itulah saya bilang, kita ini bukan dukun. Kalau saya tahu, kalau saya kasasi, kita tahu kasasi nanti akan tambah, kita nggak kasasi. Tapi apa yang kita punya adalah keyakinan. Disitulah kita berangkat dari sebuah proses hukum dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah nanti akan menemukan jalan kebenaran. Amin. Oke, Oke, cukup ya. Ya. Terima kasih Bang Usman. Oke, sama-sama. Terima kasih Bang Maruf.